Al-Allamah Abdurrahman Al-Shirazi menulis kitab yang secara khusus dipersembahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi saat beliau menjabat sebagai penguasa di Mesir. Kitab itu berjudul Al-Manhaj Al-Masluk fi Siyasati Al-Muluk, yaitu metode yang harus ditempuh dalam mengurus kekuasaan. Dalam nasihatnya beliau tuliskan, siapa saja yang baik dalam mengurus urusan rakyatnya, maka kepemimpinannya pasti langgeng. Menariknya, beliau mengaitkan kebaikan dalam mengurus urusan rakyat tersebut dengan tata krama dan kesopanan atau adab. Adab adalah cerminan akal. Siapa yang tidak beradab, maka dia tidak berakal. Siapa yang tidak berakal, maka dia tidak berhak mengurus urusan. Siapa yang tidak berhak mengurus urusan, maka dia tidak akan mempunyai kekuasaan. Asy-Syirazi Al-Manhaj Al-Masluk fi Siyasati Al-Mulk, halaman 172. Bahkan orang bijak mengatakan, adab adalah penjaga para penguasa, karena adab itu akan mencegah mereka melakukan kezoliman. Seorang pria dari Bani Qais berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai saudara Quraisy, carilah adab, karena ia akan menambah kuatnya akal, sempurnanya kedudukan dan bukti harga diri seseorang. Karena itu, adab ini begitu diperhatikan oleh para khalifah, karena mereka tahu dengan adab yang baik inilah mereka bisa memerintah dan mengurus urusan rakyatnya dengan baik. Dengannya kekuasaan mereka pun akan bertahan lama. Mereka pun datang dan belajar adab ini kepada para ulama. Sebut saja Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang sangat terkenal dengan sikapnya yang tegas kepada Nakfur, Raja Romawi. Begitu hormat kepada Imam Malik. Harun al-Rasyid sebagaimana dituturkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa'nya, terbiasa melaksanakan haji dan jihad secara bergantian setiap tahun. Ketika menunaikan haji, beliau pun menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ketika itu ada seorang ulama yang dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Beliau adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki dan pengarang kitab Al-Muwatta. Ketika berada di Madinah, Khalifah yang agung ini pun mengikuti majelis Imam Malik. Beliau tidak sendiri, tetapi mengajak serta putra-putranya untuk menghadiri majelis Imam Malik ini. Wajah beliau dan putra-putranya sebagai khalifah tentu tidak asing bagi Imam Malik. Kehadirannya tentu menarik perhatian yang lain, termasuk Imam Malik sendiri. Namun yang menarik bukan pribadinya, tetapi caranya duduk mengikuti majelis ilmu yang dianggap oleh Imam Malik tidak sopan atau kurang beradab. Ketika itu, Khalifah Agung itu duduk menyimak penjelasan Imam Malik sambil bersandar, sembari menyelonjorkan kakinya ke depan. Maka Imam Malik pun tak segan-segan menegurnya, karena cara duduk seperti itu di majelis ilmu dianggap tidak sopan, baik terhadap guru, jamaah yang lain, maupun ilmu yang sedang dipelajarinya. Khilafah yang agung itu pun patuh. Seketika itu juga beliau langsung membetulkan posisi duduknya dengan bersila dan tidak lagi bersandar ke dinding atau tiang yang ada di belakangnya. Padahal Khalifah yang agung itu begitu tegas dan garang sikapnya kepada Raja Romawi, Nakfur. Tetapi sikapnya itu berbeda sama sekali ketika berhadapan dengan seorang ulama. Begitulah Khalifah Harun al-Rasyid yang agung itu belajar adab kepada Imam Malik. Dan begitulah Imam Malik mengajarkan adab kepada khalifah, putra-putranya, dan mereka yang hadir di majelis beliau. Maka, tepat sekali apa yang diungkapkan oleh Asy-Syirazi di atas. Para khalifah itu pun tak hanya menjalankan hukum syara dengan paripurna, tetapi mereka pun menghiasinya dengan adab yang luar biasa. Alangkah indahnya kekuasaan yang ada di tangan mereka.